Dokter, sebelumnya aku mau nanya terkait dengan latar belakang dokter ya, nggak apa-apa ya. Bu dokter ini satu keluarga berapa orang? Dua, Pak. Dua. Memang Bu dokter orang sini ya? Memang orang Bandar Lampung. Orang Bandar Lampung ya? Masuknya Lampung Selatan sebenarnya. Lampung Selatan. Haji Menah. Haji. Kalau ini Lampung mana nih? Lampung Tengah. Lampung Tengah ya? Lampung Selatan, Lampung Tengah, dekat saja ya. Kalau dari rumah keluar rumah orang tua ya, karena belum nikah kan? Belum nikah. Belum nikah ya, tak carikan nanti ya. Itu anu ya, berapa jam? Kalau jalan biasa 1 jam udah nyampe, Pak. Kalau lewat tol 40 menit 45. Oh, bedanya tipis saja ya. Iya, tipis. Itu naik apa? Naik mobil ya? Bawa sendiri, Pak. Pak sendiri ya. Keluarga ini anak tertua atau? Anak bungsu. Oh, bungsu. Bungsu, Pak. Dari berapa saudara? Dari 2 bersaudara. Oh, 2 bersaudara, ada kakak. Ada kakak cewek. Laki-laki. Cewek. Oh, cewek. Perempuan. Cewek kerja di mana? Di Palembang, Pak. Oh, di Palembang. Sebagai? Sebagai pegawai negeri sipil juga. Oh, dokter bukan? Bukan. Pegawai negeri Oh. sipil. Bu dokter ini lulusan apa? Unila. 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 Oh, Unila sini? Iya, Universitas Lampung. Baru selesai pendidikan Juni 2021 langsung daftar PNS. Bu dokter umur berapa sekarang? 25 mau 26. 25. Oh, 26 ya. Memang itu sudah standar ya? Itu 7 tahun paling cepat, Pak. 7 tahun itu paling cepat ya? Bu dokter, kenapa kok Bu dokter ingin jadi pegawai Kemenkumham? Ceritanya panjang. Waktu itu pas lagi orientasi kantor juga saya dipanggil ke depan, ada disuruh cerita. Sama ibu juga tahu ada itu cerita. Jadi waktu itu kan selesai Juni 2021, Pak. Selesai terus semua temen, jadi berlima itu semuanya mau daftar PNS. Terus itu kan kerjanya selama ini di rumah sakit, di rumah sakit sama 1 klinik. Lumayan kan, sebulan itu sering duluan, maksudnya pasti jamnya kan jam kerja malam terus, 24 jam, 48 jam. Terus akhirnya karena kemarin COVID, kepingin juga, ibu juga kepingin PNS, kan semuanya teman-teman PNS juga. Oh, orang tua mendukung? Orang tua mendukung. Oh, gitu. Suruh daftar, tapi saya tanya daftarnya awalnya mau rumah sakit, tujuannya rumah sakit. Teman-teman yang lain nggak pada ngasih tahu, karena kan sama juga takut saingan, ya kan. Jadi diem-diem cari info segala macem. Kakak sebenarnya pegawai negeri sipil Kemenkumham juga, Pak, di Palembang. Ya. Di Kemenkumham juga. Jadi kenapa? Bendahara? Enggak, staf biasa aja, staf biasa dari kantor Kemenkumham, tapi staf biasa. Semua keren kalau salah. Saya nggak terlalu memahami Kemenkumham awalnya, tapi ibu bilang daftar aja Kemenkumham, kayak gitu. Terus akhirnya saya mau daftar ke rumah sakit, jadi saya daftarnya ngamen berapa jam sebelum ditutup. Sebenarnya kayak karena nggak cari tahu info Kemenkumham, daftarnya juga nanya kakak, nggak terlalu paham kan tentang dokter, beda-beda, tapi tetap akhirnya daftar Kemenkumham. Tapi itu bohong, sebenarnya disuruh dari lama, saya baru daftarnya langsung berapa jam penutupan. Kenapa kok setelah itu baru? Karena daftarnya juga pas di Palembang, itu lagi ikut ujian jantung, karena saya kan mau daftar rumah sakit yang lain, udah ada panggilan di rumah sakit swasta lain. Jadi pengen banget masuk sana, emang cita-cita selesai kepingin di sana karena udah ada panggilan juga kan, Pak. Tapi ditanyain terus, udah daftar belum Kemenkumham, kan tanggung jawab juga. Ya udah akhirnya daftar ke Kemenkumham, ngasih buktinya kan, jujur akhirnya. Kan itu penambahan ya, Pak, penambahan jam ya, penambahan hari. Nah, hari benar-benar ditutup itu saya baru daftar Kemenkumham. Itu daftar. Sebenarnya waktu itu daftar itu sebenarnya Namanya karena orang tua. Terus masih enjoy di rumah sakit sama klinik. Tapi karena teman
belajar untuk SKD. Hmm. Ya saya juga nggak mungkin nggak belajar, ikut belajar kan, belajar ngelihat kok kayaknya kalau yang lain kan itu nggak tahu mana yang sipil mana yang dokter, kok gede-gede, tapi katanya kalau segini masih bisa kemungkinan lolos. Ternyata lolos benar, SKD lolos. Nah di SKB itu saya mulai makin belajar Pak, saya beneran mau Kemenkumham, baru saya cari tahu tentang Kemenkumham pas mau SKB. Kenapa kok baru setelah itu tertarik ke sana? Tertarik karena pas di rumah sakit dapat pasien 2 kali, dapat pasien dari lapas gitu. Oh. Jadi punya kisahnya, jadi setiap saya jaga nggak tahu kenapa dia selalu datang. Pas sakitnya di tapi udah komplikasi parah. Itu udah keadaannya kritis, tapi masih hidup terus pas di saya Pak. 2-3 kali ketemu saya masih hidup, dia masih selamat. Pas ketiga kali meninggal juga pas saya akhirnya. Terus saya melihat ya, saya kan kepingin tahu sistem dari lapas, soalnya dia nganterin waktu itu juga sebenarnya bukan dokter, tapi perawat aja kan. Perawat, saya tanya sama perawatnya juga waktu itu, nggak ada dokternya ya. Itu saya lagi di Kota Agung. Waktu itu yang dampingin perawat aja, tapi kayak segi pencatatan segala macamnya kan kita kan nggak tahu lengkapnya kan. Terus ngeliat keluarganya juga, maksudnya kayak pelayanannya kayak mana di lapas ini gitu kan, apakah dia tidinya benar-benar terkontrol atau enggak, soalnya kan itu udah nyampe komplikasi. Karena gue dapet 2 kasus kayak gitu, jadi kayak nggak tahu kenapa emang dari situ mulai kayak kepingin di Kemenkumham, pengen tahu kalau di luar kan normal aja, maksudnya pasien normal. Orang tua dokter kerja di mana? Kalau ayah ya di swasta, kalau ibu PNS Pemda. Oh, ya. Kenapa kok enggak dia minta anaknya PNS Pemda juga ya? Kan rumah sakit Pemda ya? Kan rumah sakit umum itu kan punya Pemda ya? Iya. Kenapa kok minta di Kemenkumham ya? Kalau misalkan mungkin ngeliat jam shift saya sih Pak, soalnya saya nggak mau puskes. Saya tadinya nggak mau puskes, tapi saya maunya rumah sakit yang shiftnya langsung habisin. Gitu, jadi yang kalau misalnya jaga langsung 2 hari, sehari full gitu. Maksud ibu, maksudnya kalau malam itu ada orang misalnya di rumah, walaupun nggak bareng orang tua, misalnya di rumah atau di mana kegiatan malamnya gitu. Nah, kan yang saya tahu Bu Dokter setelah itu penempatan di Menggala. Di Menggala Pak. Menggala baru ke sini. Nah, ketika di Menggala, apa yang menguatkan Bu Dokter sehingga Bu Dokter saya lanjut? Saya lanjut. Ya, saya lanjut terus di pegawai Kemenkumham, saya dokter Kemenkumham. Apa? Lanjutnya itu sebenarnya kalau misalkan manusiawi tetap dokter itu nggak lepas dari manusiawi. Jujur kalau ketemu napi kan beraneka ragam ya Pak. Takut ya? Apalagi enggak, saya nggak takut ya? Lebih kalau di Menggala kan, kalau ini kan sterilnya. Ini steril. Menggala kan kita salah pas terus kan nggak munafik. Aneka ragam cara ngomong napi kan. Nah, tapi ketika mereka sakit, misalnya sakit parah ya, tapi saya tetap ada beberapa mungkin yang kayak ya udahlah sakit gitu. Tapi kan sebagai dokter manusiawinya tetap tinggi. Bagaimana cara, walaupun tahu misalkan dia pernah mengkampungan kita, misalnya cara ngomongnya kurang baik atau apa, tapi ketika dia sakit ya gimana caranya biar dia tetap dalam keadaan sehat. Kalau bagi saya enggak, sebenarnya sakitnya itu kan banyak juga yang lebih ke psikis. Jadi sakit mereka itu gara-gara pikiran mereka, ada salah dari sistem pengobatan juga. Karena kan banyak, misalkan dia nggak mau naik ke atas, tapi ngambil obat dari temannya. Padahal kan banyak yang mereka bilang obat dewa segala macam. Nah di situ sebenarnya dimana dokter itu ya bukan cuma ngasih obat, tapi edukasinya itu iya. Tidak hanya obat saja, kalau bukan perantara saja. Perantara, obat juga kadang
ada salah pakai atau enggaknya itu kan yang harus dijelasin. Setelah itu terus dokter ke Gunung Sugi, ditugaskan di Gunung Sugi karena Gunung Sugi tidak ada dokter. Nah, apa dan sekarang Bu Dokter sudah di sini, apa kira-kira harapan Bu Dokter ketika melihat di LP Gunung Sugi? Harapannya kan lagi banyak program yang dijalanin Pak. Program apa itu contohnya? Saya sendiri karena lagi laksar, saya kepinginnya selain salam pas, kayak buat kayak posyandu mirip sama iya. Posyandu, kegiatan saya laksar itu nanti ada posyandu per seminggu 2 kali. Jadi sistemnya mirip juga kayak kadernya itu bakalan catat dulu siapa yang sakit, nanti dinaikin per blok. Kadernya itu dari mana? Kadernya itu Kader kesehatan itu siapa? Kader kesehatan itu adalah orang yang memang awal kan kita udah punya SK semua tentang kader, terus itu udah pelatihan, jadi pertama udah kita seleksi dulu Pak dari setiap blok. Oh, narapidana. Narapidana. Oh, jadi ini kader itu setara ya. Setara. Jadi mereka untuk mereka ya. Iya benar. Dari napi untuk narapidana. Iya. Ya ya. Oh gitu. Sama edukasi lainnya kan biasanya dokter-dokter itu cuma poster, leaflet kan. Itu kan kadang narapidana males ya Pak. Kita aja males baca ada yang dikasih leaflet atau apa. Nah saya lagi buat kayak sistem kan digital. Sekarang kan areanya area digital ya. Jadi saya buat rekaman penyakit yang tersering di lapas, nanti didengerin seminggu itu 3 kali. Didengerin di blog. Tapi seminggunya cuma 3 kali pagi hari aja. Dan juga ada kayak video. Kan di blog ada TV. Nah, itu nanti ada video yang tapi tetap ikutin peraturan, yang enak dilihat, yang menarik, yang tetap sopan gitu. Jadi kayak mindset mereka juga ketika mereka punya penyakit ini mereka paham harus bagaimana. Dokter tadi dokter sampaikan tidak hanya fisik tapi psikis. Dan, apa yang ingin dokter perbuat ketika dia juga butuh psikisnya? Kalau saya karena di SKP juga ada tentang konseling kan, jadi sebenarnya itulah sistemnya ketika kita kan memanggil, apalagi ada BPJS ya Pak, misalnya dan sama. Nanti kalau misalkan kita melihat dari hasil, karena kader itu bakalan ke kita dulu melihat data-datanya kita pakai. Nah disitulah butuh konseling lebihnya. Nanti kan ada waktu misalnya lagi rame atau apa, bisa dia tunggu dulu atau apa, konseling juga ngobrol dan diskusi. Kalau dokter menemukan pasien yang kok sampai begini ya, ada. Kalau di Gunung Sugi belum sih Pak, sama aja. Kalau di Menggala kemarin sebenarnya kasus penekanan. Oh, iya. Itu kayak Ileus ya, penyakit khusus yang meninggal. Itu yang buat saya kayak dari diagnosis dari sana aja salah kan teknika. Dan sebenarnya fatal kan, sesuatu yang sebenarnya dia harusnya penanganan cepat. Dari rumah sakit baik kanan salah. Iya, bilang ke kita kan waktu itu yang dijelasin amputasi Pak. Dan kesini katanya mau amputasi, tapi orang Menggala asli. Tapi ternyata pas nyampe kaki baik-baik saja, tapi waktu itu khusus buntu. bukan khusus buntu dia penyempitan usus. Jadi keluar muntahnya udah muntah yang hijau, darah, perutnya udah membesar. Nah, tanya dari pihak kanan juga nggak tahu sakitnya apa, bilangnya usus buntu. Padahal kalau usus buntu nggak mungkin perutnya membesar. Nah, terus nyampe rumah sakit Menggala, memang sebenarnya Menggala pun nggak
siap bedanya, karena harusnya itu ada spesialis lagi dia adanya di abdomen. Itu sih keluarganya juga, itu saat itu keluarganya minta pasiennya untuk dibalikin ke negara aja, mau meninggal pun nggak apa-apa saat itu. Saat itu malam itu dari jam 10 selesai rundingan sampai jam 1 malam, karena keluarganya tetap meminta balik aja ke penjara, ke sel, ke sel, rutan. ke rutan. Kenapa kok nggak di rumah sakit? Karena waktu itu kan kita kan pihak rumah sakitnya ngajurinnya ke Abdul Muluk, tapi kan memang nggak biayanya biayanya nggak ada. keluarga, sedangkan dari pihak Menggala kan cuma MOU-nya batasnya cuma di Menggala. Di Menggala. Nah, tapi kita udah kasih info kalau misalkan sebenarnya nggak apa-apa ada di Menggala dulu, karena kita kan MOU-nya Menggala, tapi dengan resiko yang misalkan ada apa-apa saat operasi yaitu di luar dari dokternya, karena batasan dokter bedahnya hanya sebatas bedah umum, bukan bedah yang pencernaan. Iya. Dan keadaannya sebenarnya udah diprediksiin nggak nyampe operasi, meninggal. Dan itu masalahnya banyak, Kak. Dia nggak punya KTP, dia nggak punya BPJS, jadi mau dibantu pun susah kan. Keluarganya miskin. Keluarganya yang cuma ngurusin cuma 2 orang, satu udah bapak-bapak tua, yang satu anak kecil. Oh, keluarganya pun terbatas. Kakek-kakek sama anak di bawah umur. Kakek-kakek sama anak di bawah umur. Yang kakek nggak ngerti mau ngapain, nggak ngerti, tapi emosian. Yang anak bingung karena nggak tahu apa-apa. Sedangkan si pasien udah keadaannya kritis. Kritis, tapi masih bisa diajak ngomong. Masih bisa. Tapi saat itu pas keluarganya itu kan maksudnya mengeluarkan kata-kata kerasnya di depan pasien. Nangis pasiennya. Nangis. Dia bilang ke saya, manggil dokter yang minta tolong biar dia setidaknya ada harapan mau berobat aja dulu di sini. Makanya itu waktu itu sempat panjang untuk kita negosiasi ke keluarganya biar nggak apa-apa di Menggala dulu, dan biaya masih ditanggung sama rumah sakit sama pihak rutan karena masih MOU, Pak. Ya, orang tua pernah enggak? Waduh, berat tuh kalau gitu coba cari kerja lain lagi. Enggak pernah ya? Tapi gimana? Karena menurut mereka beratan rumah sakit. Oh, beratan rumah sakit ya? Beratan rumah sakit resikonya juga. Oh gitu. Resiko. Malah mensupport ya? Support ya. Mensupport ya? Iya. Karena ke depannya nanti juga. Ya. Bu dokter, ada kita ini tidak ada batasan berhubungan dengan narapidana. Tapi sebenarnya di zaman Belanda itu petugas tidak boleh berhubungan dengan narapidana selain kerjaannya, selain tugasnya, itu tidak boleh. Nah, suatu saat kalau seandainya ada yang namanya konseling. Konseling itu kan akhirnya terkadang itu melepaskan tugasnya, menaruh dulu sementara sehingga dokter dan si pasien merasa seimbang, merasa nyaman karena seimbang, merasa nyaman sehingga mereka mau menyampaikan keluh kesahnya atau menyampaikan unek-uneknya atau bisa membuat mereka percaya sama kita. Nah, apakah Bu dokter bisa terus bisa membagi atau bisa membedakan antara kapan kita jadi korban
bisa sebagai teman, bisa sebagai pembimbing atau pembina, bisa sebagai orang tua. Sebagai orang tua kita memberi nasihat, memberi pengayuman, bisa juga sebagai petugas yang sedang bertugas, sehingga kita tidak canggung lagi ketika dia salah ya kita hukum, atau kalau dia bagus kita kasih reward, kan gitu. Nah, bagaimana dokter ketika ada fungsi seperti itu, apa tidak mengkhawatirkan dokter perempuan? Jadi saya juga sebelum masuk kayak ke Gunung Sugi, saya harus nanya dulu karena seniornya, tetap seniornya di sini kan perawat yang tadi yang satu. Jadi harus tahu dulu nanti kalau misalkan ada apa-apa, misalnya meninggal segala macam, sistem rujukan kita gimana, MOU-nya gimana, untuk biar kita menanggulangi ke keluarga kan sangat sensitif tuh. Yang mana misalkan ada pasien yang kayak gini-gini, misalkan terjadi. Jadi saya udah nanya itu dulu sebelumnya. Jadi kan udah pengalaman dari Menggala, ada kasus yang kayak gini-gini, kalau Menggala sistemnya gini, tapi setiap lapas kan beda-beda pasti. Jadi saya juga saya mencari bagaimana untuk ke pihak pengamanan dulu, lapas sistemnya, bagaimana nanti ke keluarganya, kalau misalnya ada ini, bagaimana nanti ke pejabat yang lainnya, kayak gitu. Ya itu tadi Pak, tetap kadang banyak beberapa di daerah itu dokter kadang belum tahu secara pasti, mungkin tahu kedudukan dia JFT gitu nantinya, tapi kayak mana sistemnya, terus dia di lapas itu rutanya mungkin ada beberapa yang kurang kasih penjelasan tentang kedudukan dokter, karena kan jujur aja kan lebih ke pemasyarakatan. Kami juga kayak kesehatan itu banyak kayak seminar segala macam, mungkin kurang untuk kesehatan juga. Jadi kalau misalnya dari dokter sih mungkin itu pakai seminar tentang kesehatan. Jadi kayak kultur lah gitu, karena kebanyakannya tentang pemasyarakatan. Tentang dokternya pribadi yang saya tahu juga kurang untuk itu. Terus kalau di sini sendiri sih saya udah ada kejelasan tadi kayaknya gimana tentang peran dokter. Terus tapi kalau di luar saya baca dari teman-teman yang mungkin ada beberapa yang masih ada praktek di sini. Gitu. Terakhir, Bu Dokter, saya sampai ambil lupa. LP atau rutan tanda kutip di masyarakat itu tempat kekerasan, tempat umum, tempat yang jelek-jelek di LP itu. Nah, bagaimana dengan stigma ini? Stigma masyarakat terhadap pekerjaan dokter, terhadap diri dokter. Teman-teman keluarga juga gitu kalau nanya, kerja di mana sekarang? Dijawabnya pasti pertama Kementerian Hukum dan HAM. Gimana itu di lapas? Ngapain gitu kan? Ngapain kerjanya ngapain gitu dokter gitu kan? Saya jawab ya untuk narapidana, tentang kesehatan narapidana, tentang keseluruhan kesehatannya. Emang ngapain aja? Emang banyak yang sakit segala macam. Nah di situ saya harus dijelasin Pak. Kalau misalkan dokter walaupun di lapas di rutan itu perannya sama aja kayak di puskesmas, sama aja kayak di rumah sakit. Cuman bedanya sebenarnya dokter di lapas rutan itu mirip sama dokter di puskesmas bagi saya. Karena kalau misalkan sesuatu yang kita nggak bisa kan tetap ke rumah sakit. Tapi pelayanannya, sistemnya, jumlah pasiennya, yang berobatnya itu sama aja sistemnya sama puskesmas. Jadi penjelasannya di situ. Kayak mana ada narapidana gitu. Tetap pekerjaan dokter di lapas di rutan itu sama aja sama di luar. Sistem kerjanya. Dokter yakin bahwa dokter ini memang dipilih oleh yang kuasa untuk bekerja di Kemenkumham, khususnya di SD,
tabib atau dokter yakin nggak bahwa dokter itu adalah dokter di narapidana? Yakin? Kenapa? Yakin, saya yakin sebagai dokter yang memang udah jalannya di lapas atau rutan buat narapidana, tapi juga saya juga bisa untuk masyarakat di luar. Jadi ada dua, saya merasa saya punya dua fungsi. Kalau orang lain cuman orang ketemu normal yang biasa masyarakat, tapi saya bisa mempelajari dari narapidana juga. Banyak yang dipelajari untuk cara ngadepin mereka. Karena kata Yang Kuasa bahwa Tuhan tidak akan memberi ujian kepada hambanya yang dia tidak mampu. Kan gitu kan? Jadi ketika Tuhan menunjukkan jalan itu, berarti jalan itu yang terbaik. Yang menurut kita tidak baik, tapi sebenarnya itulah jalan yang tepat dan benar. Itu yang harus tetap menjadi keteguhan dokter, karena memang jalan. Karena nanti silih berganti, ada perubahan-perubahan, itulah yang menjadi bahan perenungan, bahan yang memang dari awal sebenarnya. Makanya kenapa tadi juga saya juga menyimak ketika awal Bu Dokter sampaikan, sebenarnya tadinya saya tidak tertarik, tapi kok ya terus arahnya kok ya tetap ke Kemenkumham. Sampai Kemenkumham juga tanpa sadar, tanpa paham, kok ya ditambah lagi hari sehingga penutupannya ditunda. Nah, terus akhirnya di hari H itu kelengkapan administrasi dan ada keinginan untuk mendaftar. Nah itu juga semuanya dari Yang Kuasa. Itu harus dipahami. Kalau kita belajar Quran, itu kita tidak hanya membaca, kita tidak harus tahu apa artinya, tetapi kita harus tahu asbabun nuzulnya, jalan ceritanya, proses sejarahnya. Begitu juga kan kita mengenal memahami proses sampai kita, maka kita akan terus bahagia. Karena kebahagiaan itu sebenarnya bukan dari orang, dari kita yang kita rasakan, yang kita nikmati, kita yang menciptakan kebahagiaan. Orang lain itu hanya sebagai bagian saja dari proses, tapi bahagia itu ada di kita. Gitu kira-kira betul. Karena ngerasa kayak Allah itu bolak-balikin hati. Allah itu membalik-balikin hati. Itu milik Allah. Dan kun fayakun itu milik Allah. Dokter, terima kasih ya. Ya, sama-sama. Luar biasa. Makasih udah bilang. Ya, sama-sama. Assalamualaikum.